Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena segala berkat kemurahan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kembali saat ini kami ada, kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 5 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan statistik dari World Gambling, sekitar 26% penduduk dunia senang berjudi dalam berbagai bentuk. Di tengah situasi pandemi, perjudian online semakin meningkat. Tren judi banyak mengalami perubahan dari onsite ke online. Dan hal ini juga meningkatkan jumlah penjudi baru yang ingin meraup untung karena nafsu akan uang. Eugene Farrar, seorang warga Inggris berusia 42 tahun, telah terikat dengan perjudian selama 16 tahun tanpa diketahui istrinya. Satu saat ia merasa bahwa ia harus berhenti dan berubah. Ia masuk ke sebuah rumah judi dan berteriak kepada semua orang yang ada di sana. Hari itu ia berhenti dari judi untuk selamanya. Judi telah membuat pikirannya terganggu. Hubungannya dengan keluarga tidak harmonis dan ia mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi syukur ia mengambil tindakan perubahan dan berhenti dari keterikatannya. Dalam ayat ini saudara, Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang lumpuh, "Maukah engkau sembuh?" Kita tahu bagaimana kisah mujizat ini terjadi. Setelah mengalami kelumpuhan yang parah selama bertahun-tahun, orang lumpuh itu kemudian berjalan karena kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berjumpa kembali dengan orang yang sudah sembuh itu dan berkata, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk." Kita tidak akan membahas soal kesembuhan fisik dari orang lumpuh ini, tapi dari ayat-ayat ini kita mau belajar aspek rohaninya tentang satu hal yang paling penting, yaitu maukah kita sembuh dari dosa? Maukah kita sembuh dari keterikatan pada kebiasaan buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan? Maukah kita sembuh dari kejahatan dan pelanggaran kita? Jangan biarkan kita terus menikmati dosa dan tidak mau disembuhkan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah menebus dan membebaskan kita dari dosa dan pelanggaran. Ia telah mengaruniakan keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada kita. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan segala penyakit kita, baik fisik dan juga penyakit rohani, yaitu dosa-dosa kita. Tapi masalahnya di sini, maukah kita sembuh? Ataukah kita tidak mau terlepas dari kebiasaan kita yang tidak baik? Di mulut kita menyatakan ingin berubah, tapi dalam hati kita tetap ingin terus hidup dalam dosa. Kita perlu menyadari saudara bahwa dosa adalah penyakit rohani. Dan kalau kita terus-menerus hidup dalam dosa, itu berarti kita sedang berjalan dalam kebinasaan. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan mengatakan tidak bisa karena berbagai hal yang hanya menunjukkan ketidakmauan kita untuk berubah. Seperti seorang penjudi dari Inggris itu, ia tidak akan pernah terlepas dari keterikatannya. Kalau dari dirinya sendiri ia tidak mau sembuh dari kebiasaannya tersebut. Kita perlu menyadari saudara dan mengambil tindakan untuk berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau ada di antara kita yang saat ini masih terus hidup dalam dosa dan telah disadarkan Tuhan berkali-kali, tapi belum bertobat juga, mari saat ini kembali Tuhan bertanya pada saudara, maukah engkau sembuh? Kalau kita mau sembuh dari dosa-dosa kita, ambillah tindakan yang nyata. Bangunlah, angkat tilam kita dan berjalanlah. Bangkitlah dan singkirkan kenyamanan akan dosa, serta berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Segala kelumpuhan rohani kita saat ini disembuhkan Tuhan. Mari akui keberdosaan kita, sadari akan keadaan kita, bertobatlah, minta pengampunan Tuhan, dan terimalah anugerahnya dalam hidup kita. Mari kita melangkah dalam langkah-langkah hidup yang baru, seturut dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian dan menyadarkan kami untuk kami tidak terus tinggal dalam kenikmatan dosa, tapi kami berubah, meninggalkan segala dosa dan pelanggaran kami, dan melangkah dalam langkah hidup yang baru bersama Tuhan. Kami mau ya Tuhan disembuhkan oleh Engkau. Kami tidak mau terus hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Sembuhkan kami Tuhan dari segala penyakit-penyakit rohani, semua sikap dan sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memakai hidup kami, menuntun kami untuk selalu berjalan dalam kehendak firman-Mu. Kami tidak mau kehidupan kami mengalami kelumpuhan secara rohani, tapi kami mau agar hidup kami ini terus disempurnakan oleh Engkau Tuhan, terus dibaharui oleh kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya kami alami senantiasa kemenangan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.